Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah baik sehat. Alhamdulillah luar biasa. Oh, diajar Abi bolak-balik. sehat. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Luar Ya, biasa. harus luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Ya, mudah-mudahan kita di bulan terakhir sebelum menutup akhir semester atau bulan terakhir pembelajaran sebelum menuju ke bulan penilaian akhir semester pada Desember nanti, kita dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita buka dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anak sekalian yang berbahagia, pada hari ini kita masuk ke KD terakhir di semester ganjil ini, yaitu kita akan membahas tentang data. Kita sudah mempelajari beberapa KD kemarin, yang terakhir kita sudah mempelajari tentang jaringan komputer yang lebih teknis. Nah, saat ini kita akan membahas tentang data. Nah, ini asiknya kita membahas data. Ini kita akan banyak sekali nanti mengulas tentang fenomena saat ini, yaitu IoT atau Internet of Things. Sekarang semuanya sudah berkenaan dengan internet. Yang kedua adalah digitalisasi atau digital. Kita sudah berkenaan dengan ada marketing digital marketing sekarang, semuanya sudah digitalisasi. Dan kemungkinan besar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun yang akan datang, entah itu 2021 atau 2022, sudah mulai menggalakkan tentang digitalisasi sekolah. Nah, kita sekarang sudah di pandemi ini kita dengan tanda kutip kita sudah terpaksa sudah mulai mendigitalisasi pembelajaran. Kita sudah melaksanakan pembelajaran dengan digital, kita juga sudah melaksanakan assessment atau penilaian juga dengan cara digital. Kemungkinan ke depannya, meskipun kalian nanti sudah masuk ke sekolah ya di SMA Unggulan Citi Foundation, mudah-mudahan kalau vaksinnya sudah diberikan secara massal pada awal tahun depan, ya kita bisa cepat, atau mungkin tahun pelajaran yang akan datang. Kita tergantung kepada kapan vaksin akan kita terima oleh masing-masing kita. Kita juga akan tetap melaksanakan beberapa hal yang berkenaan dengan digital. Mungkin nanti meskipun sudah masuk di sekolah, ujiannya tidak lagi pakai kertas lagi, tapi sudah memakai sistem digital seperti yang psikologi dan lain sebagainya yang kita saat ini juga lagi mengembangkan di sekolah. Nah, ini ada menarik sebelum nanti kita bahas tentang apa itu data. Ini ada hal yang menarik. Agak melek ininya ya. Iya. Tapi sebelum ke hal yang akan saya tampilkan, ini indikator pembelajaran kita pada hari ini yang akan kita pelajari adalah mengetahui pengertian dan macam-macam data, baru terus memahami bahwa data dapat dikoleksi secara kontinu dan otomatis melalui berbagai perangkat. Nah, ini lihat. Kalian pasti kenal dengan WhatsApp. Ada yang tidak tahu apa itu WhatsApp? Tahu semuanya ya? Tahu. Apa itu WhatsApp? Tahu, Sir. Apa itu WhatsApp? Aplikasi untuk chattingan. Aplikasi untuk chattingan. Oke, ya. Ada lagi yang tahu? Yang lain? Apa itu WhatsApp? Untuk komunikasi lah intinya. Ya, untuk komunikasi. Jadi semuanya tahu ya. Mana yang lebih sering kalian pakai untuk instant messaging, istilahnya instant messaging ya, atau community chatting lah istilahnya kalau sekarang. Mana yang lebih banyak kalian pakai? Apakah kalian memakai WhatsApp atau memakai SMS?
WhatsApp. WhatsApp ya, semuanya sudah beralih ke WhatsApp. SMS sudah sangat jarang sekali, sudah ketinggalan. Oke, lagi. Mana yang lebih kalian sering pakai antara WhatsApp dengan Telegram atau Messenger-nya Facebook sendiri? WhatsApp, sir. WhatsApp ya. Oke, WhatsApp. Pada tahun 2014, Facebook itu membeli WhatsApp dengan harga 222,7 triliun. Bayangkan berapa banyak duit itu. Itu duit semuanya itu 222,7 triliun atau kalau di US dollarnya itu 19 miliar. Sangat banyak sekali itu duit. Itu adalah akuisisi terbesarnya Facebook kepada aplikasi lain. Sebelumnya Facebook sudah membeli Instagram ya, Instagram dibeli, tapi nominalnya tidak sebesar itu. Nah sekarang apa yang didapatkan, ini pertanyaannya, coba pikirkan, apa yang didapatkan Facebook dari WhatsApp yang kalian pakai secara gratis? Kita gratis kan, pakai WhatsApp. Apa yang didapatkan kira-kira dari Facebook? Nggak ada ya? Data, sir. Iya, yang didapatkan adalah data. Jadi kalau secara uang, oke, secara uang lah, kita download gratis ya, kita nggak bayar karena WhatsApp adalah salah satu dari aplikasi yang free ketika di App Store, di App Store atau di itu yang Android. Google Play, sir. Google Play, Google Play Store itu kan gratis, kita nggak bayar. Ya kalau koneksi internetnya itu kan di luar dari kita harus membayar ke pemiliknya kan. Pemiliknya adalah Facebook. WhatsApp sudah miliknya Facebook. Kita gratis. Ketika kita pakai, kita juga gratis, tidak membayar, hanya membayar koneksi. Koneksi itu bukan bagian dari kepemilikan yang harus kita bayarkan kepada Facebook, tidak. Itu kan sudah lahir. Kalau misalkan kita pakai WiFi gratis kan juga gratis semuanya akhirnya kan. Maka Facebook tidak menerima uang sepeser pun dari kita sebagai pengguna. Tapi bayangkan, lihat pada grafik ini. Pada grafik yang ada di kanan ini, lihat pada 2014 ya, ketika WhatsApp itu dibeli oleh Facebook dengan pengguna hampir 465 juta. Lihat perkembangannya sampai saat ini. Sampai 2019 akhir saja pengguna dari WhatsApp itu sudah mencapai 2.000 million. Berapa itu? 2.000 juta itu berarti berapa? 2.000 juta itu berarti adalah 2 miliar. Ada 2 miliar. Ada 2 miliar pengguna dari WhatsApp seluruh dunia yang datanya itu dimiliki oleh Facebook. Bagaimana hebatnya nanti kalau misalkan data Facebook sendiri ya, data Facebook sendiri, kan pasti ketika kita daftar Facebook kan gratis juga kan? Gratis. Kita ketika daftar Facebook, apa yang kita berikan kepada Facebook? Data apa kita? Nama. Kalau nama kan bisa alay ya, nama-nama alay kan, misalkan namanya Monica Imyut atau aku sayang kamu gitu. Kalian alay gitu ya. Atau bekerja di PT Mencari Cinta, biasanya kan gitu kalau alay-alay. Tapi kalau yang tidak bisa, asal-asalan kita masukkan adalah apa yang tidak bisa asal-asalan kita masukkan ke situ? Email, nomor HP. Betul, nomor HP. Nomor HP bisa saja nomor HP yang sementara kan. Kalian pakai nomor HP yang beli, terus setelah itu nggak dipakai lagi, masih bisa. Atau pakai email kan bisa kita daftar asal-asalan, kita pakai nanti terus kita nggak pakai lagi juga bisa, Mas Yan. Ada satu lagi yang tidak bisa, ada satu data yang kita berikan kepada Facebook yang tidak bisa Sandi, Bi. apa-apa? Sandi.
Sandi. Oh, kata sandi kalau kata sandi itu masih dilindungi oleh Facebook sebagai data privacy, nggak bisa diolah apapun, nggak bisa. Tanggal lahir, Bi. Apa? Tanggal lahir. Tanggal lahir bisa Data-data asal-asalan, yang penting di atas berapa? Di atas 13 tahun ya kalau nggak salah. 15 tahun atau 15 tahun itu? Nggak bisa. Itu bisa di asal-asalan aja. Ada satu yang tidak bisa asal-asalan dan itu sangat berguna sekali bagi Facebook. Ketika kita sudah masuk ya, ketika kita daftar kita bisa asal-asalan, tapi ketika kita sudah masuk ada data yang tidak asal-asalan yang itu sangat berguna sekali bagi Facebook. Kalau sudah masuk ya, tadi kalau daftar awal masih bisa asal-asalan, tapi kalau sudah di dalamnya nggak bisa asal-asalan. Apa itu? Data itu sangat penting sekali. Pesan, Bi. Apa? Pesan. Akun. Apa? Pesan, Bi. Pekan apa? Pesan. Akun. Pesan, ya. Oke. Ya hampir. Yang paling penting bagi Facebook, Nomor yang dicadangkan, Sir. betul. Yang paling penting bagi Facebook yang didapatkan dari pengguna Facebook itu sendiri, pengguna Instagram, dikaitkan lagi dengan pengguna WhatsApp, itu adalah kecenderungan tingkah di dalam aplikasi tersebut. Itu yang paling penting. Oke, kalian sadar nggak? Karena kadang-kadang kita nggak sadar bahwa apa yang kita lakukan dalam bermedia sosial, dalam mengakses dunia digital, kita akan meninggalkan jejak. Jejak digital itu berupa kecenderungan. Oke, ini. Kecenderungan kita itu akan direkod oleh Google sebagai sebuah data. Contoh, si A, dia ketika bermedia sosial sering share tentang fashion, tentang ketika nanti terus ada iklan fashion, dia klik. Ketika dia ada orang sharing tentang fashion, dia buka. Dia share tentang outfit hari ini atau tentang ini dan lain sebagainya. Ketika kecenderungannya itu ke fashion, iklan apa yang akan muncul ke dalam lini masa Facebook kita atau ke dalam beranda Facebook kita? Fashion pasti. Pasti fashion. Kita akan diikuti terus itu. Oke ya. Oke, contoh lagi. Kalau ternyata kita dalam bermedia atau berkomunikasi atau hal yang berkenaan dengan kita sering baca-baca tentang dekorasi rumah, maka yang munculnya adalah iklan-iklan yang berkenaan dengan furniture. Contohnya nanti akan muncul iklannya Lazada tentang furniture. Muncul iklan iklan dari dekor rumah, itu biasanya ada iklan dari Informa dan lain sebagainya yang menjual furniture. Kalau kecenderungannya adalah belanja, iklan apa yang akan muncul? Belanja online, Bi. Iya, belanja online. Apa yang muncul di situ? Iklannya siapa yang akan muncul? Shopee, Bi. Shopee. Shopee akan muncul, Lazada akan Lazada. muncul. Apa lagi yang muncul? Tokopedia akan muncul, Bukalapak iklannya muncul, semuanya iklannya. Dan terus akan muncul terus itu. Nah, itulah yang dimanfaatkan. Jadi Facebook, jadi kita dengan Facebook itu adalah simbiosis mutualisme. Kita memakai aplikasinya punya Facebook, entah Facebook, Instagram atau WhatsApp dengan gratis. Tapi Facebook mempunyai data kecenderungan kita ya, selain data yang tadi ya, selain nomor telepon, nama dan lain sebagainya, berasal dari kota mana, berasal dari ini, kecenderungannya apa, sukanya apa dan lain sebagainya, itu semuanya disimpan oleh Google, diolah. Nah, Facebook akan mengeluarkan iklan yang berkenaan dengan penjualan, berkenaan dengan kecenderungan tadi untuk agar iklannya laku. Nah, gitu. Nah,
Terus apakah Facebook itu mengiklankan? Tidak, yang mengiklankan orang lain. Orang lain, orang perusahaan-perusahaan, atau kita-kita yang punya usaha, itu memasang iklannya di Facebook. Facebook memberikan kita sebagai penggunanya yang tepat sasaran. Maka tepat sasaran, kebanyakan dari iklan-iklan pasti akan sesuai dengan kecenderungan kita. Nah, itulah jejak digital, kecenderungan, kesukaan, dan lain sebagainya di dalam Facebook, itulah yang dimanfaatkan oleh Facebook untuk iklan yang tertarget. Nah, data. Maka data itu sangat penting sekali. Maka yang dimiliki oleh, bayangkan, yang dibeli oleh Facebook kepada WhatsApp diakuisisi itu bukan besarnya uang yang dimiliki, tidak, tapi besarnya data yang dimiliki dan potensi akan membesarnya. Dari angka hampir 500 juta, sekarang sudah 2 miliar pengguna dari WhatsApp itu sendiri. Dari situlah yang akan dimanfaatkan oleh Facebook untuk mentarget iklan-iklan dan lain sebagainya. Nah, itu penting nggak data sore ini? Penting, sangat penting sekali data itu. Maka sekarang coba lihat berapa kalau kalian buka di internet atau dicari googling berapa value atau valuasi. Valuasi itu apa ya? Nilai dari beberapa startup yang ada di Indonesia. Itu sudah sangat luar biasa. Padahal mungkin secara bisnis itu masih belum profit, belum menguntungkan. Tapi nilainya itu sudah sangat luar biasa. Berapa pengguna dari Gojek, berupa pengguna dari Tokopedia, berupa pengguna. Nah, pengguna itu yang berupa data, itulah yang membuat sebuah startup itu menjadi bervaluasi tinggi. Nah, oke ya, penting ya data ya. Nah, tapi sebelum kita menuju ke data-data yang bersifat besar seperti itu, yang bisa diproyeksi dan bisa dijadikan sebuah gambaran dari kedepannya, kita akan belajar tentang data dulu. Jadi, ada yang tahu? Kalian kan pernah apa itu data? Kalian kemarin belajar di metodologi penelitian, sudah disampaikan belum Pak Jamhari tentang data? Tentang populasi dan sampel? Udah? Sudah. Sudah ya. Kalau nggak salah itu sudah masih awal-awal itu untuk masalah populasi. Jadi kalau kita mau mensurvei atau kita mau meneliti seluruh siswa SMA Unggulan CT Foundation yang berjumlah 296, kita tidak perlu untuk mensurvei semuanya. Kita ambil sampelnya saja untuk mengambil data. Misalkan dari 12 kelas, nanti dalam satu kelas itu diambil 4 orang, di satu kelas diambil misalkan 10 orang, itu sudah bisa menggambarkan nanti untuk penelitian kalian. Nah, yang akan kita dapatkan adalah data nanti. Misalkan data kita mau meneliti tentang apa? Penelitian kalian tentang yang bersifat survei apa? Ada nggak yang ini? Kegemaran siswa SMA Unggulan CT Foundation. Apa tentang apa? Gemar apa itu? Hobi? Kegemaran. Apa? Hobi. Misalkan. Tentang Nah, hobi nanti kan kalian berarti akan tidak perlu mensampling. Misalkan kalian mau kelas hobi yang misalkan pengaruh hobi siswa kelas 10 SMA Unggulan CT Foundation terhadap prestasi misalkan. Kalau hobinya ini prestasinya gimana? Kalau hobinya ini prestasinya gimana? Nah, itu kayak misalkan itu yang diteliti ya. Maka tidak perlu kalian meneliti semuanya. 100 anak nggak perlu, sampling saja. Paling minimal itu 40 misalkan, sampling saja 40 atau 50, setengahnya kalian sampling sebar kuesioner, baru nanti datanya dapat, baru itulah yang akan menghasilkan kesimpulan dari judul penelitian kalian, hasil dari judul penelitian kalian. Nah, berupa kuesioner itu kan bisa saja data itu kalian dapatkan dari wawancara, misalkan tanya satu-satu. Tapi akan lama kan, tanya satu-satu, wawancara, habis itu dicatat, akan lama. Kalau misalkan dengan paling mudah adalah pakai kuesioner, kasih lembaran, ini coba diisi centang, baru nanti kita rekap. Nah, nanti akan mendapatkan data.
Jadi data itu adalah kumpulan keterangan ya. Kalian tadi kan mengumpulkan keterangan dari 50 anak kelas 10, hobinya apa? Sama nilainya bagaimana? Hubungannya antara hobi sama nilainya tadi. Oh, kalau hobinya ini nilainya ternyata tinggi. Kalau hobinya ini kok nilainya sedang-sedang saja. Nah, maka berupa keterangan tadi ya, bisa saja keterangannya berupa suara, boleh. Berupa simbol, centang, ini dan lain sebagainya boleh, berupa angka misalkan 1, 2, 3, 4, 5 boleh, atau kata-kata, di wawancara kata-kata nanti ditulis, atau berupa citra atau gambar, dan lain sebagainya boleh. Tapi kalau perasaan, kalau kata hati bisa, boleh nggak dikatakan data? Kalau kata hati boleh nggak itu dikatakan sebagai sebuah data? Halo? Nggak ada yang nyaut. Kata hati, yang sesuatu yang tersimpan di dalam hati, itu bisa nggak disebut sebagai sebuah data? Enggak, Sir. Oh, kenapa Enggak. nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Karena kata hati itu persepsi, Bi. Oh iya, Gitu. karena kan tidak disampaikan ya. Kalau kata hati sudah disampaikan dengan suara atau dalam tulisan, boleh-boleh. Tapi apa yang ada dalam kata hati, ya kita kan tahu, surveyor, kita yang mau meneliti nggak tahu apa yang di dalam hati masing-masing orang yang kita survei. Maka kata hati, apa yang dalam pikiran itu nggak bisa. Tapi kalau sudah tertuangkan idenya ke dalam simbol, angka, kata-kata, suara, gambar, dan lain sebagainya, itu baru disebut sebuah data. Ya, paham ya? Data itu kayak gitu. Oke. Nah, mungkin fungsinya saya tidak akan sampaikan detail, banyak sekali fungsi kalau kita memiliki data tadi. Data itu bisa kita manfaatkan untuk mengambil sebuah kesimpulan dari masalah yang kita teliti. Kayak tadi itu kan kita meneliti tentang antara hobi dengan prestasi, masalahnya itu apa, pengaruhnya apa, baru setelah data kita kumpulkan, kita olah, kita tahu masalahnya ternyata hobinya anak ini, yang bisa meningkatkan prestasi itu adalah hobi ini, nah, gitu bisa. Atau ya itu tadi ya, untuk penelitian, perencanaan, terus untuk sebagai acuan kalau misalkan mau mengadakan sebuah kegiatan, atau kalian misalkan contohnya mau membuat sebuah bisnis, usaha, kalian juga harus mengumpulkan data, misalkan datanya itu adalah berapa jumlah toko yang ada di sekitaran toko yang akan kalian dirikan yang hampir sama usahanya seperti kalian. Itu adalah sebuah data ya. Nah, misalkan data lagi dari ternyata ada 10 toko, apakah 10 toko itu sudah tingkat modern atau masih tradisional? Itu adalah data. Kita survei aja dan berarti cocok untuk mendirikan toko ini di sini karena persaingannya mungkin masih minim dan mereka masih tradisional lah. Kita akan mendirikan yang lebih modern. Itu bisa untuk implementasi dari sebuah kegiatan. Contoh tadi kegiatan untuk mendirikan sebuah usaha. Atau untuk mengevaluasi. Mengevaluasi kalau misalkan dari sebuah kegiatan, biasanya kalau setelah ini ya, kalian melaksanakan kegiatan, atau kalian sudah mendirikan usaha, ternyata bagaimana cara mengetahui pelanggan ini puas atau tidak, maka akan dikasih angket tuh biasanya, puas atau tidak. Nah, berapa persen yang puas, berapa persen yang tidak puas, itu akan menjadi evaluasi bagi bisnis kita. Contoh kalau kalian ke minimarket kan, kadang-kadang kalau minimarket besar itu yang ada tombol ini ada senyumnya itu, ada senyum puas, ada cemberut tidak puas. Kita pilih yang mana? Oh, kita ternyata kasirnya ramah, kita klik puas. Nah, itu data itu kalau misalkan tidak puas, klik tidak puas. Data itu dikumpulkan oleh pemilik toko, nanti akan dilihat, oh sekian persen tidak puas, sekian persen tidak puas. Kenapa ini kok tidak puas sekian persen? Nah, ditelusuri. Oh, ternyata kasirnya sudah oke, barang-barangnya oke, ternyata tukang parkirnya yang tidak oke. Tukang parkirnya kita belanja 1.000, tukang parkirnya kita bayar 2.000, lebih besar bayar tukang parkirnya dibandingkan dengan belanjanya kan. Nah, itu contoh itu ya fungsinya. Nah, ini kalian nanti juga bisa ini lihat di modul ada. Jadi secara kalau misalkan berapa jenis-jenis data ya, tergantung berdasarkan atas apa gitu. Jadi jenis-jenis data itu ada 2, berdasarkan apa gitu. Nah,
Ini ada 4 dasar untuk membagi. Kalau berdasarkan atas cara memperolehnya, itu ada 2. Cara memperoleh ya, primer sama sekunder. Primer itu yang inti, sekunder itu sebagai pembantu. Contoh, apa tadi, data, kita mau mencari data hobi dengan prestasi tadi. Data primernya itu adalah hasil survei, hasil kuesioner, itu data primernya. Tapi sekundernya kita pasti harus mencari dari buku-buku yang mendukung, teori-teori yang mendukung dari penelitian kita. Itu data sekundernya. Data sekundernya berarti kita dapatkan dari mana? Bisa dari perpustakaan, bisa dari jurnal, yang kita bisa unduh online, dan lain sebagainya. Tapi kalau primernya, tadi kita harus survei kepada sampel yang tadi kita sudah tentukan 50 orang itu. Nah, itu kalau berdasarkan atas cara memperolehnya. Kalau berdasarkan atas sumbernya, itu ada internal sama eksternal. Nah, kalian kalau misalkan kalian siswa SMA Unggulan Citi Foundation meneliti di SMA Unggulan Citi Foundation, maka itu disebut sebagai data internal. Ya. Kalau kalian meneliti tentang siswa SMA Unggulan Citi Foundation, tapi kalian juga mengambil data dari luar, nah itu namanya adalah data eksternal. Oke, paham ya? Nah, yang sering nanti kalian dengar nanti dalam penelitian yang jenis data berdasarkan sifatnya. Ini yang paling sering. Misal penelitian kalian penelitian apa? Nah, biasanya ada 2 ini, kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif itu bersifat kata-kata. Ya. Kalau kuantitatif itu bersifat angka. Nah, kalian yang nanti meneliti yang di riset, yang di lab, nah, itu nanti akan menghasilkan sebuah prosentase misalkan. Nah, prosentase pertumbuhan, prosentase ini dan lain sebagainya yang bersifat angka-angka, data-data yang diolah secara angka itu dinamakan sebagai data kuantitatif. Kalau yang berupa kalimat, berupa nanti kesimpulannya bagus, tidak bagus, nah itu nanti disebut sebagai data kualitatif. Yang terakhir berdasarkan waktunya. Kalau misalkan waktunya itu 1 waktu saja, ya 1 waktu saja. Contoh semester ini atau tahun pelajaran 2000, penelitian ini diadakan pada tahun pelajaran 2020-2021. Itu saja. Maka itu namanya adalah cross section atau waktu tertentu saja. Tapi kalau berkala, setiap tahun dilaksanakan penelitian itu, dari tahun sekian sampai berkala terus, itu namanya adalah data waktunya berkala. Oke, kalau ini nanti kalian pelajari di modul ada. Nah, ini yang penting. Ini yang penting tadi yang ada kaitannya dengan apa yang kita pelajari di awal mengenai Facebook, WhatsApp, dan Instagram tadi. Kalau yang tadi itu datanya masih kecil. Yang kita teliti tentang pengaruh hobi siswa SMA Unggulan Citi Foundation dengan prestasi tadi data kecil. Datanya kan masih berapa itu? Data dari 50 orang saja, datanya kecil. Maka tidak bisa ketika datanya itu kecil itu nanti dipakai di tempat lain, nggak bisa seperti itu. Karena bisa salah. Bisa benar, bisa salah. Contohnya, ternyata dari hasil penelitian, siswa yang memiliki hobi membaca mempunyai kecenderungan nilai yang didapatkannya bagus. Nah, ketika itu kita aplikasikan di tempat lain, itu belum tentu benar. Belum tentu benar misalkan di SMA Negeri 1 Sipiongot, anak yang hobinya membaca nilainya pasti bagus. Belum tentu. Karena datanya masih kecil, datanya lokal saja. Belum tentu. Maka tidak bisa diambil sebuah kesimpulan yang besar. Yang bisa itu ketika sebuah data itu sudah menjadi big data. Facebook, Google, Tencent, apalagi yang kalian tahu, yang perusahaan-perusahaan besar, ayo. Garena. Apa itu? Oh iya, itu perusahaannya atau gamenya itu?
Tencent ya, Tencent kan, atau Rovio itu yang dulu yang mempunyai apa namanya Angry Bird perusahaannya, atau Microsoft, atau banyak sekali perusahaan-perusahaan besar itu memiliki big data yang diolah. Apa itu big data? Nah, gini, cara menjelaskannya gini. Tadi data ya, kecil tadi data. Ketika data itu tersistem dengan bagus dan terolah secara otomatis, terorganisir dengan baik secara digital, berarti secara digital berarti kan ada di sebuah aplikasi dan lain sebagainya otomatis, itu akan membentuk sebuah database. Contohnya kita satu orang daftar, data Mas ya. 2 orang daftar, 500 orang data sudah terkumpul secara otomatis ya. Kan nggak nyatetin lagi si Facebook, nggak nyatetin lagi ini yang daftar ini, enggak, otomatis sudah langsung terkumpul secara otomatis, langsung secara algoritmanya sudah tersusun dengan baik berupa database. Nah, kalau yang lebih kompleks lagi, terus secara algoritma itu bisa memproyeksi kecenderungan atau memproyeksi orang ini kesukaannya apa, orang ini kecenderungannya apa, orang ini cocoknya dipasangi iklan apa, itu sudah menjadi big data. Nah, ya ini tadi yang saya sampaikan ya, data pengguna Facebook dan Google dimanfaatkan untuk kedua perusahaan itu untuk memproyeksi penampilan iklan sesuai dengan kesukaan dan kecenderungan. Nah, itu. Jadi kalau kalian misalkan ini iklan Shopee ini ikut aja terus buka ini Shopee, buka ini Shopee ini ya, karena mungkin kecenderungan kita adalah belanja. Nah, belanja di sering, atau mungkin kalau seenggaknya kalau nggak belanja sering ngeklik cari-cari informasi harga di Shopee ya, Shopee-nya ngikut terus akhirnya. Nah, itu adalah kecenderungan. Nah, big data itu mempunyai hukum V. Jadi kalau dia mau dikatakan big data, dia harus volumenya besar, volume ya, ukurannya sangat besar. Tadi itu sudah sampai jutaan, bahkan miliar ya, datanya sudah miliar. Kalau 1, 2, 3 itu masih belum disebut sebagai big data. Velocity itu cepat diterima, cepat diolah, digunakan secara sistematis, otomatisasi. Dan yang selanjutnya adalah variety itu bervariasi. Bervariasi nggak cuma hanya nama saja, enggak. Kalau kita ngumpulin data cuma nama saja ya nanti akan kumpulan nama saja. Kalau kumpulan nama saja berarti data nama saja, nggak bisa diapa-apain. Paling kita cuma punya kumpulan data nama, atau misalkan nama-nama yang paling tren dipakai oleh siswa SMA Ngurai Jati Foundation. Nah, itu saja. Tapi kalau kita lebih variasi lagi, kalau yang punyanya Facebook tadi variasinya lebih banyak. Ada nama, meskipun namanya alay tadi ya, ada nomor handphone, ada email atau nanti ini, ada nanti kesukaan, ada grup yang diikuti, ada fans page yang di like, ada ini yang di like berapa, itu rekod semuanya itu. Atau kita sering posting tentang apa, atau kita nanti sering posting tentang jelekan orang atau hate speech dan lain sebagainya. Oh, ini orang cocoknya di ban saja. Nah, itu karena jejak digital itu yang kan ditelusuri untuk mengetahui tingkah laku kita di cara digital. Maka baik-baik ya ketika di Facebook kalian masih sering pakai ale-ale nggak kalau sekarang? Udah enggak, Oh, enggak ya. Udah enggak ya. Jadi ya dunia digital sekarang ini ya orang menelusuri tidak hanya pada keseharian kita tapi pada ketika kita bermedia sosial. Maka ketika kita bermedia sosial maka kita harus baik-baik ya di situ. Baik dalam artian kalau kita lebih baik kalau kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain, memberikan inspirasi, memberikan informasi yang valid. Kalau informasinya tidak valid jangan disebar, nanti jadinya adalah hoax ya. Kalau sudah hoax nanti bahkan kita bisa kena undang-undang ITE ya, undang-undang informatika dan transaksi elektronik. Ya, itu yang kita pelajari pada hari ini. Kita sudah mempelajari tentang big data. Setelah ini kita nanti ternyata cukup waktunya, maka untuk yang akan datang kita akan mempelajari bagaimana cara bagaimana cara mengumpulkan data secara digital ya. Kita akan pelajari di situ. Nanti kalau ada waktunya kita akan buat praktikumnya, jadi nanti menggunakan Google Form ya.
Itu yang akan kalian nanti bisa pilih sebagai praktikum akhir. Yang kemarin boleh milih yang kemarin itu yang membuat desain jaringan, boleh pakai itu. Nanti boleh juga pakai menggunakan Google Form. Pilih salah satu aja sebagai untuk mendapatkan nilai praktikumnya. Karena harus ada nilai praktikum di materi informatika kita ini. Ya, saya kira itu saja. Jadi sudah paham ya? Jadi kalau yang paling penting saya tekankan lagi, satu bahwa data itu sangat penting, bahwa kalau kalian bertanya-tanya, kenapa lah ini kok bisa, misalkan nanti ternyata kayak Twitter gitu. Twitter itu kalau nggak salah secara profit belum mendapatkan, tapi harganya sangat luar biasa mahal kalau misalkan diakuisisi atau dibeli oleh perusahaan lain. Kenapa itu? Oh, ternyata di situ ada data yang paling penting. Yang kedua adalah jejak digital. Apapun yang kita lakukan di internet itu ada jejaknya, yang kalau misalkan yang positif dan lain sebagainya, paling kita akan mendapatkan iklan-iklan yang sesuai dengan kepositifan dan kecerdasan kita. Tapi kalau sudah kita mengacu kepada kejelekan dan lain sebagainya, jejak digital itu pasti akan membuat citra kita menjadi jelek dan kita bisa terkena dengan undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Jadi kita harus bermedia sosial dengan baik. Itu saja dari Abi untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Untuk selanjutnya nanti akan disambung oleh Bu Lisbeth. Kita tutup dengan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.